udah lolos gitu kan. Udah lolos ya udah kita main barbar aja. Kita coba bermain lebih agresif untuk latihan nembak. Bisa juga. Bisa jadi dan alhamdulillah kita sudah masuk di match yang pertama. Ini dia Sunhawk. Yes, dengan arah pesawat kali ini dari hati menuju ke arah bantai. Kita bakal kirim pesawat potongannya cukup fair untuk semua tim. Tampaknya kita bakal beberapa tim sudah mulai turun juga ke arah kota mereka masing-masing. Dan dengan yang tidak lolos ada tim 21 Aero 69 AE. Harusnya GD bakal ngisi camp Alpha. Dari tempat 21 juga kosong. Tapi gue nggak tahu siapa yang bakal isi karena itu biasanya tempat scrapping doang. Lalu 69 biasa nabrakin Painan, kali ini mereka kosong untuk tim DU dan juga ada Alter Ego di daerah bawah Camp Charlie yang harusnya bakal diisi oleh tim Takai. Yes, betul. Sudah mulai nih. Kita lihat mana aja titik-titik kosong yang saat ini akan diincar oleh tim-tim lainnya seperti dibilang Wolfie tadi. Charlie-nya bahkan kosong. Betul, Charlie bakal... Bahkan enggak, kosong. ada Argenta. Argenta sama Hades kali ini ya. Iya, tapi nggak bener-bener dikuasain banget langsung turun di arah Charlie-nya gitu loh, Flo. Oh iya. Kita bakal kali ini ternyata fight antara Morph dan juga tim RRQ di awal-awal memperebutkan tempat yang sama. Tanpa kita bakal dari warung langsung ke take down dan bakal langsung di-end oleh seorang Tukul. Menyisakan 3 member doang dan Morph kali ini bakal langsung beradu ya. Pertama kali ikut di Super Weekend, langsung perang di awal-awal. Ini kayaknya di RRQ-nya kaget juga nggak sih tiba-tiba Morph turun sini? Mungkin ya. Karena Morph itu cenderung lebih suka ambil Camp Bravo dan sekitar kemarin ya. Dan betul. juga Ruins ya. RRQ ini di daerah berarti di sekitar mana nih? Cave ini. Ini di Atasnya cave. Kembali lagi di sekitar cave berarti. Betul. Untuk drop zone dari RRQ. Karena kalau nggak salah minggu lalu itu RRQ ngambil di scrappingannya Camp Bravo. Betul. Karena tidak ada Onyx. Oh iya bener nggak ada Onyx. Kalau sekarang ada Onyx makanya mereka kembali ke habitat awalnya. Betul. Dan kita bakal lihat di awal-awal Morph mulai Super Weekend mereka dengan cukup manis. Mendapatkan 1 poin di awal-awal. Pasti menjadi boostingan juga untuk mereka dengan menjalani 12 game pada minggu ini. Morphnya PR cukup berat, tapi balik lagi berat. Bukan tidak mungkin. Ya. Selama persentasenya itu masih ada, belum menyentuh angka 0%, itu masih sangat possible untuk mengejar apa yang mereka inginkan dan lolos ke babak grand final, merangkak dari bagian bawah, dari top to bottomnya, dari bottom 2 untuk menuju ke 16 besarnya. Dan kalau kita perhatikan dari RRQ dengan kejutan dari arah Morph Supply Bank, ngebuat pemain-pemain mereka juga tidak terlalu siap, bahkan tadi Peko belum ada weapon sama sekali. Betul, namanya di awal tabrakan, apalagi dengan kondisi scrapping, itu pasti siapa dapat senjata duluan, dialah yang menang fight-nya. Dan kita bakal pindah ke arah bootcamp, kembali tidak ada pertempuran, BTR secara utuh sudah menguasai areanya kali ini. Dengan tidak mendapatkan perlawanan, mereka mempercepat waktu looting mereka juga dan bisa pindah posisi di awal-awal dan rotasi secepat-cepatnya. So kita bakal harusnya BTR dengan mendapatkan pusat dari Sunhawk. Kemanapun rotasi, kemanapun circle, kemanapun itu mental. Itu harus cukup mudah untuk mereka kuasai. Yang membuat mereka terbukti masih menempati nomor 1 dalam perhitungan poin Sunhawk. Betul, itu masih menjadi pertimbangan buat banyak tim juga, tapi ternyata Morph yang sudah mulai bergerak rotasi kali ini mengambil di daerah pertigaan, bahkan memotong rotasi dari arah RRQ, langsung di spray dari belakang Neider. Memberikan spraynya, namun masih belum bisa mendapatkan knockout. Kali ini Tukul langsung berada di tempat yang aman, bersembunyi dengan adanya 4 titik yang di set up oleh Morph Supply Bank. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Morph langsung menyebar juga 4 titik yang berbeda. Ini mungkin center circle, makanya mereka langsung menghajar kompon ini membagi ke 4 angle berbeda. Tapi lootingan mereka jadi terbatas banget loh. Betul, pasti terbatas juga tampaknya RT mainnya bakal join the fight dan RG menjadi korban lagi kali ini ya. Gimana dari tim victim mendapatkan seorang Nerpehko dan langsung tumbangkan, gue rasa victim juga bakal langsung mendekat ke arah mereka dan mungkin bakal langsung di secure killnya. Ya memang ini titik rotasinya victim, di mana Misery biasa ngambil di rumah di sebelahnya bootcamp. Ada Peko di sana tadi langsung diamankan begitu saja. Kali ini RRQ yang paling dirugikan karena 2 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul, misalkan 2 member lagi. Dari Morph sudah melakukan setup, jadi gue rasa dari tim victim gak bakal nge-push juga ke arah tim Morphnya. Sedangkan dari tim victim mereka seperti biasa. Tidak terganggu, tidak perlu berubah dan bakal bermain dengan cukup cepat kali ini ya. Oke, kita bakal kembali melihat tim Arkerio dengan 2 member tersisa. Ini bakal jadi game yang berat di awal-awal. Ini sama seperti minggu lalu di mana mereka juga turun di daerah Sunhawk, langsung mati di awal. Ya, langsung mati begitu saja. Tapi harusnya dengan 2 player yang tersisa ini bakal mengubah gameplaynya RRQ banget. Apalagi masih di early game. Tempo mereka jauh akan berbeda dengan strategi yang sudah mereka susun. Dan kali ini di kill feed, sungguh ramai kondisi Sunhawk untuk di early gamenya. Kembali tumbang 1 pemain namun belum dikonfirm jadi sebuah kill. Eagle 365 mendapatkan tekanan dari EVOS. Betul, tampaknya Eagle 365 melakukan rotasi dan sayang sekali kalau Audrey sampai tumbang di awal. Karena Audrey merupakan bisa dibilang M-Star atau dari carry-nya tim, lah. Ya, carry dari tim Eagle 365. Jadi kalau dia sampai tumbangkan di awal,
itu bakal jadi pukulan cukup keras bagi tim Eagle. Betul, bahkan kontrol area dari EVOS benar-benar luas banget. 3 orang udah berada di bagian kompon bawahnya, 1 orang bakal menjaga dari arah high groundnya. Mereka sudah setup dengan baik untuk di posisi mereka saat ini. Belum ada tim lain lagi yang bertemu. Kalau kita ingat-ingat, kayaknya ya baru 2 tim ya, 4 tim ya. 5. Vic tim yang ngerusuhin RRQ dirusuhin sama Morp, dan sekarang EVOS dan juga Eagle. Betul, tapi Aldridge sudah berhasil di revive dan dengan informasi bahwa EVOS sudah keluar dan sudah mengisi area sekitarnya. Harus ada Eagle 365, nggak lewat jalur sama lagi. Dan EVOS, diperhatikan tempo mereka cukup cepat loh pas keluar dari area Paradise. Biasanya orang kalau tim main di Paradise itu agak lama, tapi kan ini EVOS langsung keluar setup juga untuk menyelamatkan, untuk coba perang dengan tim Eagle 365. Berarti mereka looting seadanya langsung keluar dari Paradise. Rotasi cepat berarti ya, nggak Rotasi main cepat. lama di arah Paradise. Mungkin seperti yang lo bilang tadi gitu, ada beberapa tim yang sudah melakukan adaptasi juga dan mengubah beberapa strategi mereka dan menentukan titik checkpoint yang lain, dan itu juga dilakukan oleh EVOS supaya mereka nggak ketinggalan sama tim-tim lain, dan prediksi tim lain untuk motong rotasi dari EVOS itu gagal. Betul. Dan di awal-awal kita lihat dari tim Void juga melakukan rotasi dan cukup aman sementara waktu lengkap dengan 4 anggota mereka tidak berdekatan dengan tim-tim lain. Di lain sisi, ada tim yang langsung berotasi cepat juga, yaitu tim DU yang keluar dari painan segera setelah mereka sudah melengkapi lootingan mereka. Tapi nggak punya armor ya? Iya, nggak Oh, ada tukeran, face. tukeran, tukeran. Oh, tukeran. Ini kalau strategi-strategi kayak gini biasanya diserahin gini ya. Yang emang ngeras itu siapa, atau yang dijadiin support yang dikasih tameng agak tebel kalau ada orang yang nge-backstep posisi dari supportnya itu. Betul, bahkan helm sama armor tuh paduannya harus pas juga. Oh, ada perpaduan helm dan armor. Betul, kalau biasanya orang bilang, orang belakang itu kan kepalanya sering nongol. Ah, Kasih helm yang bagus. Orang depan nge-rush, Oke. pasti adu tembak badan dong. Oke. Kasih armor yang bagus. Kasih armor yang bagus. Tapi bukankah lebih baik kalau yang di depan kasih helm dan armor yang paling bagus? Kan itu kalau pilihan ada. Oke. Tapi kalau emang stoknya tak terbatas ya, Ya. ya udah semuanya aja pakai vest dan helm yang paling bagus. Pak itu jelas pak. Masa ketemu armor 3? Ah enggak, aku mau armor 2 aja. Armor 2 aja lah. Bawaannya lebih enteng, kayaknya nggak seberat armor 3. Kan gak mungkin pak kayak gitu pak. Tapi kayak PUBG Mobile belum serealistis itu ya. Belum sampai bener-bener kayak banyaknya bawaan yang lu bawa di backpack itu ngebuat lari lu makin lambat. Kecuali M249. Betul, betul. Belum sampai tahap situ ya, tapi baik lagi mungkin karena juga ini berefek pada setiap karakter yang ada di PUBG Mobile. Itu terlatihnya cukup keras. Oke. Karakternya latihannya cukup keras berarti Iya, ya. cuma berat kayak gimana pun ya stabil. Larinya tetap sama. Stabil. Oke, mau itu beban tasnya level 1, level 2, level 3, apapun yang mereka looting, lari mereka cepatnya sama. Dan Betul. akan lebih cepat kalau mereka memboosting. Ingat pas, Apa tuh? konsistensi adalah kuncinya. Konsistensi adalah kunci, oke. Betul. Oke, itu bahasan kita dari PMCO season berapa itu? Nggak ada berubah-berubahnya sampai sekarang. Aduh, Onyx nih yang udah mulai bergerak dari satu titik checkpoint melalui titik checkpoint yang lainnya, dan gua benar-benar boring jujur. Habis ngelihat early fight di 5 tim yang kita sebutin tadi, sekarang gameplaynya jadi benar-benar pasif karena semuanya nahan di bagian kompon yang udah mereka tempatin. Bahkan nggak ada tim yang benar-benar nekat untuk nahan di arah open field bagi defense area mereka. Betul. Tapi baik lagi, memang Sanhok itu map paling barbar dengan catatan kalau zona kecil. Kayaknya semua map akan menjadi barbar kalau zonanya kecil. Itu dia pak. Dari dulu kita orang yang beranggapan kan, kalau main Sanhok tuh barbar, perang gitu kan. Betul, di klasik. Iya. Kalau di turnamen, semakin sering orang ngumpet di rumah dan ngepron, apalagi kalau TPP. Ya, nggak ada yang mau tusun kali bos di turnamen, apalagi kalau matchnya sedikit, nggak banyak. Matchnya banyak pun pasti orang-orang yang tanding, tim-tim yang tanding pengen memberikan poin yang terbaik di setiap match yang mereka lewatin. Betul, beda loh pas. Kayak Sanhok nih, Ah. mainnya tuh pasif banget, baru ngumpet dalam rumah ngepron. Karena orang males ketahuan di lapangan terbuka. Oke. Di Wrangle, mau main di open field, mau main di rumah tuh banyak. Ada yang emang demennya main di open field dengan forting, dengan main gundukan yang emang strategis. Ah. Ada yang main di rumah juga dan nge-split. Kalau di Sanhok, udah kayak template gitu. Antara di rumah ngumpet rame-rame atau ngepron di batu-batu. Atau ngambil high ground. Iya, High ground dekat camp alpha. Dan nembak semua sisi. Betul. Udah gitu doang gitu. Sungguh menarik sih. Tinggal ngeliat lah seberapa sering nantinya di Sanhok ini vehicle semakin sering digunakan. Karena kalau sekarang dibilang banyak yang pakai iya, tapi nggak bisa dibilang sering banget dipakai untuk dijadikan forting last circle. Itu nggak sering gue lihat momen tersebut. Betul. Ya baik lagi sih kali ini ya. Dari Sanhok ini masih bisa dibilang map yang banyak eksperimen harus dilakukan. Banyak banget testing harus dilakukan.
Dan dengan circle pindah kembali kali ini menuju ke bagian utara, mayoritas tim nggak perlu pindah sama sekali. Hah? Mayoritas tim juga tinggal stay dan ya kita bakal lihat kali ini zona mengambil tempo yang agak lambat lagi. Kalau minggu lalu sih, gue inget nih model-model circle kayak gini lah, circle-nya tiba-tiba di pinggir tebing. Hampir ke bagian pulau kecil yang ada di dekatnya Eagle 365 minggu lalu. Dan 2 kali circle-nya seperti itu. Apakah kali ini dengan pattern yang hampir sama, last circle-nya juga akan sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi kita perhatikan ada Geek dan juga DU yang akan segera bertemu. DU sudah siap menyambut kedatangan, sudah memberikan cicilan damage kali ini dari arah bawah, dari kolong mendapatkan satu pemain kali ini Dinosaurus langsung dibuat tersungkur lesu di tanah. Sunhawk akan langsung di-push begitu saja. Mort akan mendapatkan push dari 2 pemain DU. Kali ini 2 tumbang, bahkan Mort sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Alvirlo bakal membackup dari bagian luar, namun ada jump shoot dari arah dalam. Kali ini last man standing dari Geek yang berada di bagian luar. Dari arah luar broken wall-nya hanya Toms yang tersisa. Sudah mulai vaulting kanan dan kiri. Jump shoot begitu saja dan Steve Chai yang mendapatkan last man standing dari Geek Fam. Betul, Geek Fam kali ini tumbang sebagai tim pertama dengan membawa 0 poin kali ini ya. Ini masih game pertama menurut gue, tapi tinggal 11 game tersisa. Tidak ada tim yang mau membuang satupun game menurut gue kalau di last week gini, dan pastinya kita bakal melihat Geek Fam harusnya bakal step up lagi di game-game selanjutnya. Sedikit pindah ke bagian utara dari Pulau Bravo kali ini, di mana ada tim SG dan juga tim tadi Eagle 365 bertemu ya di daerah jembatan, di mana SG sudah keluar Hatin menuju ke area Pulau Bravo dan bertemu Eagle yang sedang melakukan looting di bagian jembatan. Ya, kita lagi-lagi ngelihat 2 burung yang akan segera bertarung di tempat yang hampir sama kalau kita bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya juga, karena SG dan juga Eagle sering banget ketemu, rotasi mereka mungkin hampir sama. Mungkin ya, mungkin. Karena saya ingat gue 2 tim ini juga sering bertemu, nggak hanya di Sanhok, bahkan di Erangel dan juga di Miramar. Iya, kita bakal lihat juga dari tim SG sudah melakukan setup di bawahnya jembatan, sudah mengambil beberapa kendaraan juga, dan kayaknya mereka bakal muter deh. Dari arah kau baru nusuk ke center dari circle-nya. Sedangkan Eagle 365 langsung bergerak juga sebagai satu unit dengan 4 orang langsung bergerak menuju ke bagian lebih dalam circle lagi. Untuk antisipasi pentalan circle yang ketiga, apalagi nanti 4 ke 5 yang benar-benar drastis banget. Ya, ini kita bakal ngelihat zona yang cukup lama untuk bergerak di Sunhawk yang pertama dan Onyx yang masih mengontrol daerah perbukitan cukup dekat dengan 2 pemain dari tim RRQ. Namun dari 2 pemain RRQ ini nggak ada yang mau keluar dari kompon mereka, karena mereka tahu mereka tinggal berdua, terlalu YOLO kalau misalkan mereka bermain di arah yang open dan mengontrol daerah pegunungan dengan hanya 2 pemain saja. Betul, tapi balik lagi di sini dari tim Onyx tidak mengetahui lawan mereka dan mereka lebih berhati-hati. Beda cerita kalau mereka bisa tahu itu satu tim cuma tinggal berdua doang, itu bakal langsung rush oleh tim Onyx. Tapi sementara waktu ini tidak ada tim yang mau ngambil resiko, dan gue suka banget pergerakan tim Onyx. Mereka split dua-dua, Nick dengan bintang di pegunungan kiri dan juga ada Raffi dan juga Powerpunk di sisi kanan untuk memblokir dan juga meluaskan vision mereka. Ya, ngomongin Raffi, gue inget yang dilakukan sama Raffi kemarin begitu dia taunting ngeratain Morph Supply Bank, dan itu di Sanhok juga. Betul. Di sekitar Ruins, inget banget gue. Ya, kita bakal kayak ini ya, dari beberapa tim juga sudah mulai pindah posisi, dari DU sudah mulai naik ke atas high ground juga, mengambil tempat-tempat di high ground. Tapi kalau kita perhatikan beberapa tim juga banyak yang suka stay di posisi mereka aja. DU mengambil keuntungan dari posisi mereka dengan langsung mengambil high ground, mencari informasi tambahan dan bisa bermain agresif dari posisi mereka. Dengan menurut gue dengan firepower mereka miliki, inilah gaya main yang harus dimiliki oleh tim DU ya. Ini tempat yang sering diambil sama Victim juga nggak sih? Aura. Oh iya, Aura. Kalau Victim di bawahnya. Aura sama Airlove juga sering ngambil sini nih, duluan mereka soalnya. Betul, kalau dari tim Victim memang main itu deket pertigaannya bootcamp. Motongin jalur-jalur tim yang turun di bootcamp ataupun sekitarnya. Yap, dan biasanya, nah baru mau dibilang, biasanya Misery yang memisahkan diri dengan player-player Victim yang lainnya, dan langsung tersorot oleh kamera bahwa Misery sedang memisahkan diri dari 3 pemain Victim yang lainnya, dan zona kembali bouncing ke bagian atas. Ini benar-benar kayak dejavu kalau kita lihat circle yang ada di Sunhawk di match pertama. Betul, kalau kita lihat kali ini juga dari beberapa tim yang bertanding, mereka langsung pengen masuk ke dalam circle, dan Paradise itu kosong loh. Paradise itu tempat yang enak banget karena bangunan tinggi. Bisa digunakan sebagai, bisa dibilang kayak boost mereka untuk naik ke atas, mendapatkan informasi dari high ground-nya. Saya beberapa tim seperti GD, seperti biasa mereka bermain di ujung circle, nggak terburu-buru masuk ke dalam dan menunggu tim-tim lain yang terobos buru-buru ke dalam circle-nya. Oke, kita sedang melihat juga dari GD kali ini yang semakin dekat. Mereka sudah mulai melakukan regroup, Daibot akan membuka jalan ke bagian depan, dan ada Aura di depan mereka, cukup dekat, udah checkpoint, udah touchdown. Ini beda 2 kompon ya? Ini beda 2 compound, agak berjarak dikit dan GD. Oh iya, Enggak. 2 kompon. Kalau Daybotnya deket-deketan.
di botnya. Mm-mm. 3 member lainnya agak ketinggalan belakang, tapi Jake sih lihat jauh juga. Jixi agak jauh. Jixi di ujung dari pantainya, memastikan mereka berenang ke pulau kecil tuh. Oke. Oh, ini strategi Aura pengen dilakukan seperti yang sebelum-sebelumnya, Flo. Yang lo inget nggak yang Aura 2 pemain mereka ke pulau tersebut Ya. dan akhirnya susah buat lolos karena udah dipantauin dari tempatnya Boom waktu itu. Jixi no Mercy berenang ke pulau, 2 lagi tuh cari jalan Wih, menuju ke pulaunya. Daibot mendekat ke arah No Mercy. Masih proning Jaden-nya, belum ada tembakan menuju ke arah Daibot. Masih ditunggu waktu yang tepat untuk nembak ke arah Daibotnya. Spray sudah mulai diamankan. Kali ini Nichil tumbang begitu saja dan kali ini Daibot sudah mulai di spot dan itu dia headshot kah? Tidak headshot tapi Daibot berhasil diamankan. 2 pemain tumbang dari tim Genesis Dogma Kids. Surprise pick yang dilakukan oleh Aura benar-benar membuat GD terkejut. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Aura tampaknya mendapatkan 2 poin yang sangat berharga, tapi dari tim GD3 akan berdiam begitu saja karena dari Star mendapatkan seorang Jaden dengan tembakan dari high groundnya kali ini ya. Tapi Star perlu pindah posisi juga mengingat dia nggak masuk dalam zona dan tampaknya Roses juga tumbangkan oleh seorang Booms. Wow. 2 lawan 2 tapi kill dicuri oleh tim Void kali ini. Ini keuntungan besar untuk tim Void karena tidak join the fight tapi dapetin kill. Betul, dan ini kayaknya 2 pemain lain yang ada di arah Broken Wall akan langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja karena Booms sudah mendapatkan 1 poin kill bagi tim GD sejauh ini. Bahkan di sisi lain Void juga berhasil mendapatkan rotasi dari arah DU Uni yang menjadi korban dari Void untuk di menit yang ke-16 kali ini. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Aura tidak akan berdiam diri juga di mana nomor sim mendapatkan 1 korban tambahan dari tim GD one-on-one situation untuk kedua tim kali ini ya, di mana Star pengen maju ke depan, pengen coba untuk revive seorang Booms, tapi bakal nge-end Jaden terlebih dahulu sebelum maju ke depan lagi. Betul. One-on-one tapi dari tim GD punya sedikit cover. Aura punya cover yang sangat memadai, tapi di belakang dia juga ada tim lain yang pengen ngeganggu fight dua tim ini. Ya, tapi dia nekat banget kayaknya dari No Mercy, niatnya udah sangat bulat untuk mendapatkan finishing point. Palanya udah mulai kelihatan di spray begitu saja, bahkan ada spray terus smoke untuk memprediksi pergerakan dari Booms supaya Boomsnya tidak ter-revive dan killnya bakal masuk ke arah tim Aura. Percobaan spray berikutnya, hit marknya masuk, cicilan damage ke arah Star, tapi Star masih bisa tertahan di bagian belakang dari pohon di mana ada 1 pemain GD yang sedang di-revive saat ini. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang No Mercy kali ini masih bertahan di balik rumahnya, tembak through the smoke, belum menemukan targetnya dan tampaknya No Mercy pengen coba untuk menjegal pergerakan tim GD menuju ke arah zona. Spray down through the smoke masih mencari juga di mana posisi tim GD. Sedang melakukan proning juga untuk coba membuka angle yang lebih kecil, tapi tampaknya tim GD memberikan covering fire membuat No Mercy tidak bisa bergerak dengan bebas. Betul, ini No Mercy tinggal sendirian dan kita bakal melihat pergerakan circle berikutnya. Wow. Ternyata hampir sama flow seperti minggu-minggu sebelumnya di Super Weekend. Circle di Sanhok ini menjadi momok yang tidak mengenakan untuk tim-tim yang akan menyeberang kembali dari setiap pulaunya. Betul, ini benar-benar langsung pindah ke bagian atas dan ini bisa dibilang paling sulit karena kebanyakan tim udah mengambil center yang berada kurang lebih di antara Paradise dan juga Bootcamp. Oke. Ternyata pindah ke atas dan ini bakal jadi penumpukan yang luar biasa berat di bagian ujung dari Paradise-nya. Ya, sementara dari Void kalau kita perhatikan maybe pergerakannya ingin mengamati dulu nih pergerakan dari tim Aura yang ada di sekitar mereka. Bahkan Morb yang sedang melakukan rotasi bakal bertemu dengan EVOS. Redface langsung mengamankan 1 pemain dari Morb. Begitu saja ingin mendapatkan korban berikutnya di spray. 1 terjatuh dari arah motor yang ingin mendapatkan korban berikutnya dan berhasil. 2 pemain dari Morb terpotong ketika sedang melakukan rotasi. Morb kali ini hanya menyisakan Summer atau Datmosh. Betul, kita bakal kayaknya juga beberapa tim sudah mulai clash ketika pengen menuju ke area zona. Morph tinggal menyisakan 1 member lagi yang berhasil terobos, tapi tampaknya Artim langsung pulang juga pada kali ini dengan berkurangnya jumlah tim total. Sudah mulai berkurang juga tim-tim yang bertanding, tinggal 14 tim di circle kita yang keempat kali ini ya, dengan 47 masih live. Oke, sudah mulai bergerak juga. EVOS-nya berhasil touchdown masuk ke bagian dalam dari circle yang keempat. Di sisi lain ada close combat antara EVOS dan juga Summer. 1 orang berhasil diamankan oleh Summer, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan masih ada backup fire dari seorang Microboy. Summer dipulangkan membuat Morph harus puas di urutan ke-14. Betul, dengan membawa 1 poin kill pada kali ini ya. Kita bakal melihatnya juga dari beberapa tim yang bertanding, masih banyak yang berada di Blue Zone. BFD, Takai, Void, Victim, juga Dewa masih berada di area Blue Zone. Sedangkan beberapa tim lain yang sudah masuk dalam circle, termasuk juga tim EVOS yang sangat diuntungkan dengan circle pindah ke sisi kiri dari Paradise. Oke, dan EVOS masih bisa bertahan. Sejauh ini ada spray juga dari seorang Lichin. Bonafide bakal berperang dengan Onyx, di mana 1 pemain Onyx sudah berhasil diamankan. Ucup berhasil mendapatkan power punk tadi. Kali ini Onyx hanya bertahan dengan 2 player aktifnya saja. Dan Ucup yang masih bersembunyi di balik smoke akan
akan ngeflank menuju ke arah sebelah kanan, tapi hati-hati ada EVOS di sekitar mereka. Akan langsung spray through the smoke, masih belum bisa mendapatkan siapapun, dan ternyata Void juga sedang melakukan fight dengan tim DU dan juga Takai yang ada di sekitar mereka. Satu tumbang kali ini Asa sedang terknockout dan akan diselamatkan oleh rekan-rekan Void yang lainnya. Aimbot akan ditugaskan untuk menjaga di bagian belakang seorang diri, sementara Dubs masih berenang-renang manja. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Void tampaknya masih menahan di ujung dari bootcamp. Dimana ada tim DU juga kali ini tidak mau melepaskan posisi mereka dan tampaknya Onyx pulang di posisi ke-13 dengan bawa 0 poin. Dan kita bakal beberapa tim sudah mulai bertumbangan juga, 12 tim tersisa dan cukup banyak tim yang bonyok dan masih nahan sakitnya Blue Zone kali ini ya. Termasuk Void dan juga DU yang kali ini gontok-gontokan memperebutkan ujung dari bootcamp itu sendiri. Dimana dari Void masih memiliki depth yang langsung berenang. Void aimbot yang masih nahan pergerakan dari Steve dan Steve mengambil healing dari Cryzen, coba mungkin nyebrang kali ini. Iya, tapi kalau kita perhatikan dari Dubs-nya sendiri juga posisinya cukup dekat dengan Takai. Gue yakin begitu Dubs-nya touchdown, naik ke daratan, kalau stepnya kedengeran sama Takai itu bakal jadi mimpi buruk. Dan ini dia happy birthday kembali diamankan oleh seorang aimbot. Mengatasi backline dari Void dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim DU yang berada di bagian tebing sekitar bootcamp. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Void tampaknya sudah mendapatkan placement 1 poin. Tapi mereka pengen maksimalin juga tentu ya. Dengan 3 poin yang mereka sudah miliki, minimal Void punya 4 poin. Menurut gue itu cukup oke. Tapi kita bakal lihat apakah dari seorang Dubs bisa coba lanjut lagi menuju ke arah zona. Sedangkan Eagle 365 kali ini sudah menjaga ujung dari zonanya, masuk dalam compound juga, di mana mereka bisa menghalangi pergerakan tim-tim lain, termasuk tim BTR juga kali ini. Oke, sementara EVOS yang akan, wow, lagi dan lagi EVOS bertemu dengan tim Bigetron Red Alien, sementara Void dipulangkan di urutan ke-12. 3 pemain EVOS bergerak secara beriringan, satu pemain mereka bakal melakukan flank. Oh, Alien bakal caplok sama Harimau Putih dari belakang. Microboy mendapatkan satu pemain. Rezen diamankan, dipulangkan bahkan secara instan menuju ke arah lobby. Kali ini bakal langsung di-spray. Zuxi juga dipulangkan menuju ke arah lobby. EVOS 2 kali memberikan backstepnya ke arah Red Aliens. Kalau kita ingat-ingat dan mapnya masih sama di arah Sunhawk. Ini ngebuat EVOS lebih percaya diri untuk melakukan push dan retake compound milik Eagle 365, namun ada Scarlet Gaming yang join to the fight ternyata. Wah, tapi EVOS ternyata tembaknya juga dari jarak jauh, di mana SK langsung join the fight juga. Tampaknya serta kali ini benar-benar berumbangan, cukup banyak player Rangers yang mengambil kill pertama pada game kali ini. Di belakangnya SK juga tim GD yang sudah masuk ke area zona dan mungkin bakal join the fight ntar lagi. KF bakal berada dengan seorang Liquid dan juga Luxi yang berada tepat di ujung zona, tapi Eagle 365 menumbangkan Liquid. Tidak dibiarkan gerak dengan bebas dan BTR dalam bahaya karena tinggal menyisakan seorang Luxi bertahan di blue zone. Betul, ini udah ibaratnya udah saling terkam ya, dimana Alien bakal diterkam sama Harimau, Harimau-nya diterkam juga sama King Kong dari arah belakang. KF masih selamat, masih punya 3 8 kit dan membiarkan satu pemain dari BFD lewat begitu saja. Masih ada bots di belakang dari KF, bahkan botsnya juga termakan oleh Blue Zone dan akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Namun itu juga menjadi akhir dari EVOS, tapi mereka membawa pulang cukup banyak poin kill. 7 kill mereka kumpulkan di match yang pertama. Ya, dalam sekejap kita melihat banyak banget tim langsung bertumbangan. Kali ini tampaknya dari tim Takai juga bakal pulang di posisi ke-9, menyisakan 8 tim dan juga 18 individu masih live. Tim yang masih lengkap hanya 3 yang tersisa kali ini. Eagle 365, SG dan juga tim Boom, di mana tim-tim lainnya kali ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya. BFD satu member mereka masih nahan Blue Zone, Dewa satu member masih nahan Blue Zone, Aura satu member dan juga GD dengan 2 member mereka. Dan baru diomongin Dewa, kali ini mereka juga pulang di posisi ke-7 membawa 5 poin kill, 7 poin total. Betul, tinggal 6 tim yang tersisa. Audrey bakal melakukan tambahan looting, sementara wall smoke bakal dibuat oleh Boom, namun tertangkap oleh Niche yang begitu tepat timingnya. Bahkan 2 pemain dari Boom berhasil diamankan. Masih ada spray through the smoke dari seorang Pinky mengantisipasi pergerakan dari Boom supaya mereka nggak berhasil touchdown di tempat milik tim SG. Namun sepertinya bakal lemparkan, terpaksa dilempar ke arah sebelah kanan karena angle-nya sedikit terbuka. Ponpit masih merangkak, ada Molotov juga di sekitar Ponpit dan Ponpit diamankan begitu saja oleh SG. Boom hanya menyisakan Ikiar, last man standing untuk Boom Esports. Yes, kita bakal kini 2 tim dengan jumlah anggota yang masih lengkap. Masih bertahan juga di circle kita yang ke-6, ada Eagle dan juga SG. Tapi zona kali ini bisa dibilang tidak menguntungkan siapapun karena menuju ke arah open field-nya. Oke. Perlahan-lahanan pasti pergerakan bakal dilakukan, apalagi mereka butuh keluar dari arah compound mereka. Eagle siap menyambut kedatangan dari pasukan burung lain Scarlet Gaming. Pinky yang akan langsung maju ke depan tapi butuh melakukan healing karena dia menerima beberapa cicilan damage dari arah Eagle 365 tadi. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim... Gini bertahan loh. Gini harus bertahan juga dengan total ada 2 anggota mereka. Pelan-pelan mereka bertahan, satu bahkan sudah masuk ke dalam center zone. Tinggal menjaga pergerakan-pergerakan tim lain dan tampaknya tidak ada mengetahui bahwa GD sudah masuk ke dalam circle-nya. Betul, bahkan tadi dari Eagle punya angle yang bebas banget untuk melihat pergerakan dari arah Scarlet Gaming. Ikiar gue rasa bergantung dengan 8 kit yang dia punya, sisa berapa banyak lagi. Tapi kayaknya boostingannya Ikiar udah mulai menipis deh. Udah mulai menipis kali Udah ini mulai menipis untuk boostingan yang ada di badannya dia. Udah mulai dipantau, Audrey terlihat
lihat terlebih dahulu Pinky melakukan pick hampir saja mendapatkan satu knockout ke arah tim Eagle 365. Iya, kita bakal lihat juga dari seorang Star masih bertahan di balik Shake. Dia cukup aman dan boom. Ikiar bakal nembak ke arah tim SG dan upaya terakhir untuk mendapatkan poin kill. Tapi tanpa dia menumbangkan satu main SG dan zona pun sudah mulai bergerak. Ini berarti SG dalam bahaya dan mungkin bisa kehilangan satu member mereka. Aura pun tumbang di posisi kelima menyisakan 4 tim total. Dengan 11 yang masih alive, Booms bakal coba bermain di daerah Blue Zone dan menumbangkan anggota-anggota tim lain yang pengen masuk ke daerah Center Zone yang sudah ditunggu oleh Star. Betul, itu Boom sabar banget dia langsung melakukan pick saja dan berhasil mendapatkan Audrey. Namun ada counter shoot yang begitu cepat responnya. Kali ini trading terjadi. Star masih bertahan. Kali ini SG bakal keluar dari pertahanannya. Star cukup tenang dan bertetanggaan dengan seorang Jersey. Dilihat cukup dekat namun ternyata masih bisa diamankan begitu saja. Langsung dipulangkan ke negara lobby. Namun Star juga berhasil diamankan. Ada Pinky yang siap dan cepat dalam memberikan backupnya. Kali ini Gede harus pos di urutan keempat. 3 tim tersisa bahkan Eagle 365 pemain mereka sudah mulai tumbang satu persatu. Iya, kita bakal lihat juga dari tim SG kali ini masih bergerak pelan-pelan di balik Shake mereka. Slayer masih dalam posisi knock tapi Eagle 365 punya sedikit gundukan untuk memainkan high groundnya. Sedangkan di belakang masih ada seorang Ucup dari tim BFD yang melakukan healing saja kan coba memperjauh jarak dari placement point dia. Tapi dari J-Max punya yang cukup enak keluar dari area Shake-nya yang masih dijaga kali ini oleh lawan. Jadi bomnya sangat tepat menumbangkan seorang J-Max menyisakan 2 member tim SG bertahan di balik Shake-nya. Oke, masih bertahan ternyata 3 lawan 2 SG. Satu pemain mereka yang kenok masih bisa di revive. Tapi ada lemparan Nits yang begitu matang membuat jersey-nya knockout. 2 player kali ini knockout dan akan menjadi sebuah momentum dilemparkan Molotov kembali dibuat semakin sedikit. Wah, kebakar. Ruang gerak dari tim SG 1 kembali tumbang dan hanya menyisakan J-Max. Dan ini dia winner chicken dinner untuk Eagle 365 di match yang pertama. Dengan 11 total kill mereka kantongi ini bakal jadi modal yang sangat luar biasa bagi tim Eagle untuk memperluas jarak poin mereka. Congratulations untuk Eagle 365 dengan WWCD di game pertama dengan 11 total kill membuat mereka memperoleh total 26 poin. Yes, ini dia Eagle yang mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. Lagi dan lagi bro. Betul. Ada peningkatan dari beberapa tim yang memang nggak masuk di prediksi kita. Tiba-tiba ada kejutan-kejutan yang mereka berikan di hari ini. Betul. Karena Eagle 365 juga sangat diuntungkan dengan zona tadi. Itu tempat mereka turun gitu di awal-awal. Dari jembatan akhirnya zona pun gak mental jauh. Mereka bisa menguasai areanya dan mendapatkan tempat-tempat terenak di dalam zona tersebut. Oke, dan itu dia pergerakan-pergerakan yang begitu bagus. Bahkan ini juga momen yang benar-benar epic di mana Red Face mendapatkan 2 pemain Morph Supply Bank yang sedang melakukan rotasi. Betul, poin pun sempat clash dengan waktu yang cukup lama menghadapi tim DU dan akhirnya di circle-circle terakhir terjadi chaos juga ya, dimana cukup banyak tim yang akhirnya masih lengkap dengan Eagle dan juga SG tapi diganggu oleh tim-tim seperti Boom yang menyisakan satu member mereka, GD tinggal 2 member mempincangkan beberapa tim yang masih bertanding di akhir. Banyak yang jadi korban ya. Yes, akhirnya Eagle juga berhasil mempressure tim SG yang hanya memiliki cover satu rumah, dilemparin utility bomb, dilemparin utility juga molotov, membuat akhirnya lawan mereka tadi SG tumbang di balik Shake-nya. Oke, dan itu dia match pertama kita untuk di Sunhawk. Nextnya kita bakal menuju ke OG map of PUBG Mobile, ada Erangel. Betul, pastinya itu.